yang diusung ini koalisi perubahan. Sementara partainya kan partai yang ada di koalisi pemerintahan saat ini, kan selalu itu yang dipertanyakan. Nah sekarang PKS dan PKB sudah menemukan musuh yang sama. Siapa itu Gus? Kenapa Anda tidak pernah mengkafir-kafirkan para kapitalis yang menyedot darah rakyat? Jadi ini punya misi untuk menyatukan seluruh umat Islam. Amin ini surveinya nggak akan besar Pak. Dan nggak perlu kita besar di survei, dia bilang gitu. Gampang saja, lembaga survei itu ada bandarnya Pak. Biarkan Pak, biar mereka menang di survei, kita kalahkan di TPS. Apa maksudnya pemimpin karabitan Gus? Yang mendadak NU gitu contohnya Gus, atau bagaimana Gus? Halo semuanya, kembali lagi di podcasttirto.id for your pemilu yang mudah, yang berpolitik. Hari ini kita sudah kedatangan seorang bintang tamu yang penampilannya cukup unik, kita lihat nih, pakai kacamata hitam, bajunya hijau. Bajunya hijau dan sudah sudah siap-siap untuk menjawab berbagai pertanyaan kita ini. Jadi kalau misalkan udah penampilannya necis kayak gini, kalau misalkan pertanyaannya nggak dijawab dengan mantap nih, perlu dipertanyakan nih. Mari kita sambut bersama Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Wakil Ketua MPR RI. Kita akrab biasanya manggil Gus Jazil. Yap. Ini kalau PKB ini kalau nggak Gus, ya Cak. Sama aja ya. Oke Gus, gimana kabar Gus? Apa aktivitas biasanya hari ini Gus? Alhamdulillah sehat. Aktivitasnya fokus untuk mengaminkan Indonesia. Waduh, mengaminkan Indonesia. Ini tuh ya kalau saya setiap kumpul masa-masa pendukung Anies tuh, amin. Sholat kenceng, amin. Gak biasa aminnya tuh. Iya. Udah. Itu indikator akan menang. belum kampanye sudah masif. Itulah. Tapi gini Gus, kita flashback lah sebelum kita ngomong soal masa depan atau soal rencana-rencana ke depan. Kita kenal Gus Jazil ini adalah salah seorang bisa disebut juru bicara bukan resmi dari PKB, yang biasanya sering menyampaikan pesan-pesan dari Ketua Umum PKB Gus Muhaimin Iskandar. Apakah benar Gus Jazil itu salah satu orang yang berperan dalam menjodohkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Gus? Nah, saya ini berperan sebagai ketua LPP, Lembaga Pemenangan Pemilu PKB. Nah, rezim pemilunya serentak. Oke. Nah, kita punya target 100 kursi legislatif. Namun 100 kursi legislatif ini akan mudah teraih jika ada kotel efek. Nah, kotel efek Pak Muhaimin harus masuk di kertas suara Pilpres. Oke. Nah, itu. Nah, ikhtiar itu sudah dilakukan. Oke. Mulanya saya menggagas semut merah namanya. Iya. Ingat tuh saya deklarasinya tuh. Keinginan antara Demokrat, PKS, PKB. Waktu itu saya ingin menawarkan Pak Muhaimin sebagai presiden. Sebagai capres sesuai mandat muktamar, capres atau cawapres. Nah, setelah itu kok ternyata nggak tahu gimana itu tiba-tiba berkoalisi dengan Gerindra. Waduh. Saya juga tidak terlalu paham ininya ya, lika-likunya siapa yang komunikasi gitu. Tapi setidaknya waktu itu sudahlah kita putuskan karena ini jalan yang paling mudah karena dua partai cukup. Oke. Akhirnya diteken lah deklarasi Sentul bersama Gerindra gitu. Hari berganti hari ceritanya begitu kan. Minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Sampai 12 bulan akhirnya saya sampaikan itu 11-12. Kalau nggak jelas udahlah lepas saja. Karena saya menyampaikan itu tentu harus ada. Kalau lepas mau kemana? Nah itu. Ketika itu dilontarkan 11-12 harus dipikirkan. Nah kalau lepas mau kemana? Mau jomblo PKB. Nah disitulah kemudian dicarilah jalur-jalur komunikasi dengan siapapun. Bukan hanya Pak Anies. Ketika itu dengan Pak Erlangga. Buat poros inti waktu itu. Koalisi inti. Koalisi inti.
Justru dengan koalisi perubahan atau Pak Anies ini apa kalau garisnya itu garis putus-putus, garis koordinasi putus-putus nggak jelas nggak begitu. jelas ya. Sampai pada momentum menurut saya. Bahwa misalkan saya terlibat di semuanya, dimulai menyusun strategi pemenangan pileg, strategi untuk pilpres. Setelah 11-12 kita cari cara, ya kita ikut di situ karena saya punya tanggung jawab. Akhirnya inilah orang bilang ini takdir ya, karena memang sulit untuk kita rekayasa. Rupanya pucuk dicita ulam pun tiba. Waduh. Kira-kira begitu. Iya. Ketika harapan mulai sedikit pupus karena bergabungnya Golkar dan PAN ke koalisi KKIR, ini makin memupuskan harapan bersama Pak Prabowo. Nah di saat itu terjadilah perubahan koalisi Indonesia Maju. Iya. Artinya tanpa deklarasikan koalisi Indonesia Raya sudah kita kuburkan tuh. Waduh. Artinya ya sudah berarti posisi 11-12 terjadi tuh. Artinya kita lepas sudah. Nah di saat itulah kemudian ada semacam sinyal-sinyal. Sinyal-sinyal untuk bertemu dengan koalisi perubahan. Akhirnya ya diatur bertemu. Ketua umum bertemu ketua umum. Oh, bukan itu kan waktu itu kan pada takut deket sama Pak Anies tuh kan. Waktu itu kan pada takut. Bagi yang takut memang takut. Tapi kok PKB berani itu loh. Saya pikir bukan soal berani atau takut, ini soal mandat yang harus dijalankan oleh pengurus PKB, bukan hanya Pak Muhaimin, pengurus PKB periode Muktamar Bali. Ya meskipun keputusan akhirnya ada di ketua umum. Nah ketika pertemuan ketua umum Nasdem dan ketua umum PKB dilalah setelah dihitung, berdua juga cukup. Waduh. Berdua cukup ini. Nah karena berdua cukup ya sangat dramatis dan cepat pasti karena berdua cukup. Nah namun di koalisi perubahan kan ada partai-partai itu. Itu bukan urusan PKB tentu ya, urusan partai sebelumnya. Kalau memang Nasdem memutuskan bersama PKB seperti halnya ketika Gerindra menerima PAN dan menerima Golkar gitu. Yang sampai hari ini juga nggak putus-putus siapa presiden dan cawapresnya. Alhasil dalam tempo yang cepat dideklarasikan. Amin. Dan ini juga bukan rekayasa, memang namanya Anies Muhaimin. Mau disingkat apa lagi? Amin paling pas. Karena Amin nggak usah ngajari itu. Itu di setiap masjid, di setiap tempat ibadah itu pasti sudah mengaminkan. Makanya disebut Amin yang diaminkan ini. Ya, jalan sudah. Nah, kalau soal misalkan siapa berperan di situ, ya tentu semuanya punya peran. Tapi di antara yang lebih besar perannya adalah tuntutan kemauan, tuntutan harapan PKB, termasuk juga tuntutan harapan perubahan yang ada di sisi lain. Gitu, kenapa jadi, kenapa harus cepat-cepat deklarasi itu? Kenapa harus cepat-cepat? Apa kan waktu itu masih lama waktu itu di hari Sabtu di hotel. Itu kan sama dengan kenapa lambat-lambat deklarasi? Ini 1 tahun kita deklarasi. Kira-kira begini. Memang kadang-kadang ikhtiar itu kan kita lah yang menentukan ikhtiar ya, tapi ketentuan hasilnya bukan kita. 12 bulan itu kira-kira mestinya selesai 12 menit. Makan selesai. Itulah kalau ketemu. Itulah kalau berjodoh. Itulah kalau harapan bertemu harapan. Itulah kalau kesamaan dalam memandang masalah. Jadi cepat akhirnya, nggak usah dibuat lambat. Dan memang PKB dan Nasdem itu punya pengalaman berkoalisi 10 tahun, jangan lupa. Ya. Bukan orang lain. Iya. Bukan orang lain. Bukan justru dengan Gerindra yang nggak pernah.
Mungkin itu akhirnya lambat, butuh 12 bulan tuh. Nasdem butuh 12 menit aja. Oke. Ini oke lah, anggap dengan apa, tapi waktu itu saya ingat pidatonya Gus Muhaimin, kurang salah redaksinya tuh jangan tipu-tipu lagi. Oke, itu kan Gus Muhaimin menyampaikan pesannya Pak Surya Paloh di pidatonya ketika deklarasi Anies Muhaimin di Surabaya di Hotel Mojapahit. Jangan tipu-tipu lagi, nggak salah itu redaksinya. Itu katanya pesan dari Pak Surya Paloh. Itu gimana maksudnya, Gus? Saya nggak tahu persis ya kalau maksudnya, tapi di dalam politik Indonesia itu memang seringkali terjadi itu mungkin ada sebagian bilang itu taktik ya, tapi ada bilang itu apa namanya tipu-tipu. Ya di dinamika konsensus dan konflik itu selalu ada begitu. Yang penting mencapai kesepakatan. Oke. Nah, yang sering kali terjadi PKB ini memang sering tertipu. Waduh. Karena PKB gampang sekali membuat kesepakatan, ya, setia dalam koalisi. Namun untuk 2024 kita memiliki mandat yang lebih karena Ketua Umum PKB yang sekian lama gitu sudah didorong oleh para ulama, kader, simpatisan untuk maju di Pilpres. Ini kesempatan emasnya. Jangan sampai lewat nih. Kira-kira begitu. Alhamdulillah akhirnya kita hilangkan semua kira-kira apa ya, kalau itu ketakutan, kalau itu tipuan atau jebakan kita atasi. Jadi ya sudah, itu sudah menjadi tekad dan sekarang tinggal menuju pada titik pendaftaran resmi. Oke. Semua sudah kompak, semua sudah solid. Amin sudah keliling dari Banyuwangi, Jawa Tengah, Jawa Barat, keliling ke semua pesantren, bahkan ke Makassar, jutaan umat di sana. Nah, ini menambah gairah. Sekarang justru orang mempertanyakan kan, perubahan apa? Kan sering gitu, koalisi perubahan, ya kan? Yang diusung ini koalisi perubahan, sementara partainya kan partai yang ada di koalisi pemerintahan saat ini, kan selalu itu yang dipertanyakan. Nanti sebelum kita masuk ke lebih jauh ke pemilu dan ini, saya tuh pengen tahu lebih lanjut bagaimana PKB itu mengajak PKS nih. Karena begini Gus, waktu hasil keputusan musyawarah majelis syuro, waktu itu teman-teman PKB, saya tuh melihat teman-teman PKB tuh nggak betah di dalam, nggak bisa ngerokok di dalam Gus. Padahal di dalam ngemper di depan balbul. Ini kok petinggi-petinggi PKB di parkiran kenapa? Oh nggak bisa ngerokok di dalam ternyata. Ini gimana nih? Kok bisa mengajak PKS masuk untuk berkoalisi nih Gus? Ya begini ya. Ketika kita komunikasi soal semut merah itu sebenarnya sudah ada pembicaraan ya sebelumnya, bukan tidak. Artinya PKB dan PKS itu melihat ada tantangan yang sama soal pemberdayaan umat, agar umat ini kuat, itu ada di situ. Bahwa memang ada istilahnya tradisi, yang satu merokok, yang satu nggak merokok gitu ya. Yang satu lebih banyak kalangan santri tradisional, yang satu santri kota, itu saya pikir itu bukan hambatan. Ketika ditemukan musuh yang sama. Nah sekarang PKS dan PKB sudah menemukan musuh yang sama. Siapa itu Gus? Kezaliman. Ketidakadilan. Yang menyebabkan umat sengsara. Makanya saya bilang PKS sama PKB itu coba cari titik perbedaannya tadi, nggak ngerokok sama ngerokok, kota sama desa. Tapi nggak pernah dicari titik persamaannya, coba dicari. Titik persamaannya, ya oke, sama-sama Islam. 2, sama-sama terdolimi. Yang ketiga sama-sama miskin. Miskin itu apa maksudnya Gus? Ya sebagai partai kita itu lahir dari swadaya kekuatan kita, nggak ada pengusaha di situ. Di PKS sama. Sudahlah, arti saya bilang sama-sama miskin nggak usah bertengkar. Ini urusan negara, ini urusan kesejahteraan, ini urusan keadilan. Bukan urusan kunut, bukan urusan
celananya agak naik, celananya ke bawah, urusan pakai jin sama enggak. Saya pikir ada urusan umat yang lebih besar. Apa itu? Terjadi ketidakadilan. Dan itu politik yang menyelesaikannya. Nah, titik temu dengan PKS di situ. Nah, katakanlah titik temu akidah, kita sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah kan. Bahwa yang di situ misalkan Wahabi gitu katanya, yang di NU. Ya kan? Ya, Wahabi itu bukan Syiah loh. Iya. Wahabi itu Sunni. Iya kan? Iya. Kalau dari kita belajar teori soal penggolongan-penggolongan itu. Nah, namun apapun di Indonesia ini yang terjadi, itu semua Islamnya adalah Islam Sunni, Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan Islam Syiah. Oke. Termasuk yang ada di PKS. Nah, bahwa kemudian ada skenario supaya PKB dan PKS nggak akur, itu yang memang ada. Karena ada orang yang diuntungkan, kelompok yang diuntungkan ketika PKB dan PKS tidak akur. Itu ada yang diuntungkan, bukan tidak ada. Nah, inilah yang harus ditumbuhkan, kesadaran ini. Jangan tuding-tuding akidah terus. Akidahmu apa, imammu siapa, kunut apa enggak. Bilang, tanya. Ketidakadilan itu siapa yang buat? PKS sama PKB jadi miskin itu akibat struktural apa akibat faktor alamiah? Emang kalau terzalimi yang menjalimi siapa, Gus? Tentu kalau di dalam politik orang yang tidak menjalankan konstitusi secara baik. PKB menyampaikan di antara yang PKB sampaikan itu adalah pasal 33. Ekonomi kekeluargaan di mana di Indonesia? Segala yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan itu harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kebutuhan kepentingan rakyat. Itu kan siapa penyebabnya? Yang ada di dalam struktur yang menyebabkan ketimpangan lah. Itu yang harus ya dicari. Nah, setelah kita cari siapa? Ya kita harus masuk di dalam struktur. Mengatur, menjadi pemenang di dalam pilpres, begitu caranya. Oligarki bukan, Gus? Oligarki. Orang menyebutnya itu. Saya sering sampaikan, you mengkafir-kafirkan bahkan Wahabi, ya kan? Kenapa Anda tidak pernah mengkafir-kafirkan para kapitalis yang menyedot darah rakyat? Ya orang nyebutnya itu oligarki. Yang disebut bahwa sekian orang, segelintir orang itu setara dengan 90 kekayaan 90 juta orang. Kenapa nggak kita cari di situ? Akidah apa yang kita gunakan kalau itu kita tolerir? Ya kan? Nggak ada akidah yang membolehkan ketimpangan di agama manapun. Nah, yang ada di Indonesia itu kelihatan kok. Kelihatan kok. Cuman kalau kita sebut satu-satu nanti dikira kita provokatif. Biarlah publik menilai. Saya sering, karena saya ini orang kampung yang tinggal di Jakarta dan duduk kemudian jadi wakil ketua MPR, dan kebetulan di kantor saya itu kelihatan gedung-gedung tinggi. Saya lihat apakah ada ustadz yang punya gedung itu? Apakah ada kiai yang punya gedung itu? Saya pikir nggak ada. Saya sering ketemuan ustadz soalnya. Bangunan-bangunan tinggi itu punya siapa? Simbol-simbol liberalisme, simbol-simbol kapitalisme itu siapa? Apakah mereka yang bercelana cingkrang? Atau mereka yang berpeci hitam, berbatik? Atau yang bersurban? Enggak juga. Oleh sebab itu, menurut saya momen Pilpres 2024 ini, ketika katakanlah PKB bergabung bersama-sama PKS yang disebut tadi, apa ada gangguan? Enggak ada. Tidak ada soal di situ. Soal-soal akidah, soal-soal merokok dan tidak merokok kan bisa cari tempatnya.
Tapi pada soal ketidakadilan umat, saya pikir ini harus bersatu. Oke, menarik Gus. Dan menariknya lagi, kemarin tuh kita beredar foto mengenai kehadiran Mas Anies Baswedan sama Gus Muhaimin dalam satu forum yang sama dengan mantan pimpinan FPI, Bapak Rizik Syihab. Itu dalam agenda apa, Gus? Mungkin bisa diceritakan. Itu momen apa itu, Gus? Nah, itu Menarik itu, Gus. momen yang menurut saya yang mencerminkan hubungan persaudaraan. Di Indonesia itu jangankan Pak Muhaimin diundang oleh sesama Muslim, yang sesama non Muslim Pak Muhaimin hadir. Ini diundang nikah, pernikahan putri Habib Rizik yang ke-6. Nggak tahu itu diundang khusus. Mungkin ya karena saya nggak lihat tokoh yang lain. Nah di situ saya nggak tahu kenapa, ya tanyakan Habib Rizik kenapa undang Pak Muhaimin, jangan tanya Pak Muhaimin. Ya karena yang diundang itulah yang memiliki kewajiban untuk hadir, gitu. Tapi yang undang nggak punya kewajiban undang siapapun, terserah yang undang dong, gitu. Nah Pak Muhaimin ya wajib hadir, diundang oleh Habib Rizik di acara, bukan acara politik, ini acara pernikahan, menyaksikan pernikahan. Itu di dalam Islam itu wajib hadir, gitu kan. Dan itu Habib Rizik sendiri yang mengakadkan putrinya. Karena saya kebetulan mendampingi ya, mengakadkan putrinya. Di situ kegiatan juga sholawatan seperti acara di NU biasa. Masa nggak ada bisik-bisik nanti tak dukung gitu, apa bisik-bisik apa gitu yang menunjukkan bahwa dukungan-dukungan dari teman-temannya Habib Rizik Syihab di situ? Itu biar menjadi hak publik lah untuk menilai. Untuk biar hak publik saja menilai. Saya yakin kehadiran Gus Muhaimin di forumnya Habib Rizik ini maknanya netral, menghadiri pernikahan. Cuman kemudian dimaknakan lain untuk dukungan politik, mendapatkan simpati dari Habib Rizik, atau Pak Muhaimin juga memberikan simpati kepada Habib Rizik, itu urusan publik. Namun karena Pak Muhaimin sedang berkampanye, sedang merebut hati siapapun, ya harus datang. Tapi di akar grassroots PKB yang sebagian besar dari kalangan Nahdien itu, apakah tidak bergejolak ini Gus, melihat cawapresnya itu Gus Muhaimin dan Ketua Umum PKB hadir di pernikahan tersebut? Kan sempat ada pertentangan seperti itu, Gus. Ya makanya nanti disadarkan. Sebenarnya musuh kita itu siapa? Musuh kita itu ketidakadilan. Emang Habib Rizik apa? Mendapatkan keuntungan apa selama ini? Diperlakukan seperti apa? Umat juga melihat apa kesalahan Habib Rizik terhadap agama. Saya mau tahu di mana kesalahannya. Nggak ada kesalahan sedikit pun. Akidahnya yang melenceng di mana? Akidah Habib Rizik yang melenceng itu di mana? Bahwa Habib Rizik lebih berani teriak terhadap ketidakadilan itu iya. Apakah ini akan menjadi tanda baru bahwasanya dari Koalisi Perubahan akan menggandeng teman-teman mantan FPI dan keluarga besar 212? Ya gini, saya belum jawab soal gejolak. Saya gejolak dulu. Gejolak yang ada di masyarakat itu pada intinya bukan gejolak agama. Semuanya gejolak yang ada itu dimulai dengan gejolak ekonomi. Oke. Rempang misalkan. Atau apapun. Gejolak yang muncul, demo-demo. Itu selalu dimulai, bahkan terorisme dimulai dari soal ekonomi. Kalau sudah bicara ekonomi, soal ketidakadilan. Negara yang sebesar ini, yang katanya nikelnya itu bertonton, yang mineralnya luar biasa, itu siapa yang menikmati? Habib Rizik? Atau yang ada di Petamburan yang menikmati? Atau PBNU?
atau PP Muhammadiyah yang selama ini mendidik umat? Saya nggak lihat tuh. Saya nggak lihat Muhammadiyah yang punya sekian perguruan tinggi itu punya tambang nikel macam-macam itu. Nggak lihat, apalagi PBNU. Saya dulu pernah di lembaga perekonomian PBNU, di lembaga Ma'arif juga pernah. Tugas mendidik masyarakat diambil alih oleh PBNU dan Muhammadiyah dan lembaga serta ormas-ormas pendidikan yang lain termasuk FPI. Dibantu negara ini. Cuman mineral yang ada di dalam bumi Indonesia ini emang diberikan kepada para pendidik itu? Kan tidak. Mereka malah buat perguruan tinggi sendiri kadang. Bahkan dibuat bisnis lagi. Ini yang menurut saya yang perlu disadarkan itu di situ kalau politik. Semua sholatnya di masjid, sudahlah orang Islam semua sholatnya di masjid. Semua baca Fatihah. Bahwa ada yang kunut, ada yang tidak tergantung imamnya, kan begitu. Kalau pakai baju yang suci, boleh ada yang pakai peci, ada yang pakai surban, suka-suka. Tapi ketika ngelihat ketidakadilan sama nggak cara pandangnya? Itu penting menurut saya supaya kita tahu, jangan memandang bahwa saudara kita tidak adil hanya karena kita benci, enggak. Kita lihat aja faktanya. Oke. Nah, gitu. Oke. Jadi ini punya misi untuk menyatukan seluruh umat Islam, termasuk ada isu-isu semacam radikal dan lain-lain itu juga mau dihapus semua oleh teman-teman dari koalisi Anies Muhaimin ini. Yang disebut koalisi perubahan yang disampaikan bolak-balik oleh pasangan Amin itu adalah dimensinya keadilan. Oke. Semua yang ada di Indonesia, ormas, suku, golongan, harus mendapatkan keadilan. Semua kebijakan yang akan diambil itu harus berdasar dimensi utamanya adalah keadilan. Itu yang disebut perubahan. Iya. Itu sebenarnya. Kata keadilan memang seringkali gampang diucapkan, tapi sulit dilaksanakan di dalam kebijakan negara, di dalam kebijakan melaksanakan konstitusi. Oh jelas di konstitusinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan sebelum ketuhanan yang Maha Esa nomor 1, keadilan sosial itu nomor 1. Ya. Tanya aja Pak Habib Rizik tuh lebih ngerti Pancasila itu dibanding yang lain. Ya disertanya soal Pancasila itu. Iya, ketuhanan ditaruh nomor buntut tuh. Kan beliau yang buat disertasi. Maksud saya apa? Hari ini kita hidupkan bahwa politik ini untuk keadilan. Itulah perubahan, makna perubahan di situ. Oke. Nah, berbicara soal keadilan nih Gus. Sekarang ini teman-teman dari PBNU ya, itu seringkali berdialektika lah dengan teman-teman PKB. Merasa adil nggak sih Gus? Karena yang sering diserang atau perdebatan tuh hanya ke PKB terus, ke partai lain jarang gitu loh Gus. Apakah ini termasuk dalam namanya keadilan Gus? Ya itulah dinamika. Kalau di NU itu ada namanya ada gium bahwa istilah umati rahmah. Apa artinya Gus? Perbedaan umat itu ada rahmat. PKB dengan PBNU hari ini tidak ada yang berbeda. Salatnya sama, akidahnya sama, ngurus madrasahnya sama. Mungkin saja ada sedikit pandangan berbeda terkait dengan capres dan cawapres. Itu aja. Padahal PBNU sudah seringkali ngomongkan, PBNU tidak ikut-ikutan urusan capres cawapres. Di situ aja, selebihnya sama. Apa yang di bawah tuh, selebihnya sama. Nah, dan hari ini di daftar capres cawapres baru ada Gus Muhaimin saja yang jelas-jelas ke-NU-annya. Mau minta KTA NU gitu, nggak perlu. Untuk apa?
atau mau nguji Pak Muhaimin soal ilmu ke-NU-an aso aja gitu. Semuanya sudah diterapkan oleh beliau, bukan hanya ilmunya, ini perjuangan politik Ahlussunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah di bawah kepemimpinan Pak Muhaimin itu PKB menjadi partai Ahlussunnah wal Jamaah terbesar di parlemen hari ini. Bahkan Pak Muhaimin pernah mengatakan bahwa PKB ini partai Ahlussunnah wal Jamaah terbesar di dunia. Boleh Anda bandingkan. Saya pernah diproses sama Turki lebih besar mana? Ya lihat aja. Lebih Ahlussunnah wal Jamaah mana? Itu di bawah kepemimpinan Gus Muhaimin. Menurut saya apa yang disampaikan oleh PBNU ataupun yang diungkap itu saya pikir bukan pertentangan yang sifatnya mendasar lah. Itu gimmick-gimmick aja. Oh, cuman gimmick-gimmick aja. Iya, gimmick-gimmick aja. Terus sama-sama Gusnya, sama-sama santrinya, sama-sama punya tra. Tapi nggak takut kehilangan suara Nahdien dengan gimmick-gimmick politik semacam ini? Gini, suara Nahdien itu selalu tersebar di semua partai. Makanya ajarilah Nahdien ini untuk mengetahui siapa musuhnya. Oh. Selama ini diajari musuhnya itu Wahabi. Bukan itu saja, PKI juga musuhnya. Orang yang nggak percaya akhirat juga musuhnya. Iya kan? Para kaum kapitalis itu juga musuhnya. Jangan berat sebelah dong. Jangan berat sebelah ya Gus. Iya dong, karena dianggap orang dicap karena dia yang dianggap radikal aja yang dianggap musuhnya. Yang radikal di sisi ekonomi yang mengumpulkan kapital semau-maunya itu tidak dianggap musuhnya tuh. Mungkin karena NU ada di desa-desa. Suatu saat kita gerakkan ke kota-kota supaya tahu mereka simbol-simbol siapa tuh yang. Taunya kan simbol-simbol di desa aja, tahlilan, berkah, begitu kan. Mereka nggak pernah lihat gedung-gedung tinggi. Siapa yang punya, siapa yang ngelola, keuntungannya dimakan siapa. Itu nggak pernah tahu. Taunya sholawatan, berkatan, gitu-gitu aja. Ya. Politik yang menyadarkan. Saya pikir Pak Muhaimin dan PKB harus dan kita harus menyadarkan itu, bahwa jasa perjuangan dari para pendiri NU sekaligus pendiri Republik ini juga harus dilihat sampai hari ini. Di mana sih? Banyak yang bilang NU punya saham syariah dalam mendirikan Republik ini. Buat omong-omong doang tuh. Aplikasi nggak ada. Nggak ada, sahamnya juga di mana ya? Ditaruh di mana emang? Ditaruh di mana? Orang NU itu asal ibadah tenang, ya kan? Fasilitas pendidikan ada, fasilitas ibadah ada, sudah tenang. Kadang-kadang nggak mikirin perutnya yang kosong. Disitulah menurut saya keampuhan para kiai itu mendidik masyarakatnya. Perut kosong tidak bisa membuat mereka menyala. Sabar, syukuri. Udah kosong suruh sabar, terus syukuri. Saya pikir itu yang ada di pesantren itu nilai-nilai yang seperti itu. Namun maksud saya jangan diterus-teruskan. Kita disuruh sabar, disuruh syukur dalam ketidakadilan. Nah sekarang Amin, pasangan Amin ya, Anies Gus Muhaimin, itu lahir dari pergolakan pemikiran dan pergolakan pergerakan organisasi. Saya tahu dua-duanya ini, pasti saya tahu setahu-tahunya dua-dua ini siapa yang tidak diberikan keadilan di negeri ini. Pasti tahu. Karena dari dulu saya ini kadernya, saya disuruh teriak soal keadilan, paradigma arus pinggiran. Itu kan sama dengan kaum-kaum tertindas, mustadafin. Ya. Nah sekarang akan menemukan momentumnya di bawah nanti kalau terpilih kepemimpinan Pak Anies dan Gus Muhaimin. Tokoh yang berangkat dari bawah.
Dua-duanya ini berangkat dari bawah, bukan duduk-duduk, ikut mikir, bukan juga ikut mikir orang pergerakan. Yang satu lewat pergerakan partai, pergerakan organisasi sampai partai, yang satu bergelut di dua pikiran, sampai ke luar negeri jadi rektor, jadi menteri, dua-duanya lah. Nah, saya pikir publik nanti akan menilai track record yang ada. Saya belum bisa banding-bandingkan, soalnya nggak ada capres yang lain. Aduh, ini capres yang lain nih. Nggak ada itu, belum Capres ada. Oke, ini kita ngomong soal PBNU lagi ya. Gimana? Kemarin tuh beredar video akan mendisiplinkan. Akan mendisiplinkan, kita sebut lah Menteri Agama kita, Gus Yakut Khalil Qomas. Ini maksudnya mendisiplinkan tuh gimana, Gus? Ya tentu disiplinkan pikirannya, disiplinkan cara bicaranya, disiplinkan juga cara berorganisasi yang baik. Itu sebenarnya lebih pada nasihat, untuk saling menasehati loh di NU itu. Jadi, bukan dalam konteks arogan-arogan, enggak lah. Cobalah sedikit berkaca, gitu kan, lebih enak kan, berkaca dari mana tumbuh lahirnya besar di politik, kan gitu. Supaya lebih yaitu tadi adil pada dirinya dan adil pada orang lain. Oke. Ada ini nggak Gus, sanksi-sanksi gitu ada nggak Gus kepada Gus Yakut itu sendiri? Nanti lah biar internal partai lah. Internal partai lah. Jadi kita nggak bicara soal mekanisme sanksi, cara sanksi, kapan disanksi, nanti lah itu urusan yang lain. Ini maksud saya itu terus terang ya, waktu pertama kali mendapatkan gugatan dari publik lah. Itu ketika mempersamakan suara anjing dengan suara adzan tuh. Iya, udah lama. Iya, udah lama, tapi waktu itu saya mohon maaf, saya bilang ke beliau, saya harus mengatakan jangan begitu. Saya izin dulu tuh. Sebelum bicara saya izin. Karena penting untuk ngasih tahu ke publik, karena publik bisa salah paham. Kita kan nggak semuanya cerdas. Iya. Masyarakat kita itu. Jadi apalagi dibumbu-bumbui kan di media sosial itu kan mesti langsung pernyataan A itu bumbunya ABC gitu kan. Dikasih gambar-gambar apa gitu. Supaya waktu itu tidak nyerempet-nyerempet PKB. Nanti PKB dikira partai yang mempersamakan adzan sama anjing, kan bahaya tuh. Ketika itu gitu. Jadi kadang-kadang masyarakat tidak bisa membedakan. Contoh saja gitu. Nah, kok diterus-teruskan, ya, lama-lama kan orang bilang ini sebenarnya apa sih? Puncaknya waktu Amin bid'ah itu Gus. Mungkin terbiasa bilang bid'ah. Oh, terbiasa bilang. Tapi untuk orang lain. Tiba-tiba dia bilang bid'ah untuk dirinya sendiri. Aduh. Oke. Gus, kita udah masuk di soal pilpresan nih Gus. Selesai lah kita di PBNU. Internal itu ya. PBNU sudah, Demayam warga NU akan solid bersama Amin, insya Allah itu. Saya jelaskan dikit ya. Kenapa kok bisa? Bukan hanya ikatan organisasi. Masyarakat melihat itu dari amalan. Coba dilihat. Yang saya nggak bisa ngurus yang lain ya karena belum jelas ya. Pak Muhaimin, Pak Anies itu dari sisi ritualnya, orang yang taat ibadah, menjaga sholatnya. Saya ini 12 tahun nih sama Pak Muhaimin. Kalau Pak Anies baru sama Pak Muhaimin. Beliau tidak pernah ninggal sholat. Yang lain mungkin sering ninggal sholat, saya yakin itu meskipun saya nggak harus suudon ya. Karena menjaga sholat itu sulit sekali. Saya ini termasuk yang kadang-kadang subuh aja sulit sekali. Jaga sholat. Rektor. Yang kedua, ya saya harus akui bahwa menjaga sholat itu cara untuk mengukur orang itu punya komitmen dan disiplin. Itu gampang. Yang kedua, dari sisi tradisi amalan. Pak Muhaimin, Pak Anies bisa mimpin sholawatan, ikut mulutan, ziarah kubur. Pak Muhaimin juga
bisa mimpin doa tahlil. Kurang NU apa loh? Kalau orang NU butuh buat majelis, bikin aja majelis PBNU, undang tuh capres-capres, suruh baca sholawat, suruh baca Fatihah aja, gak usah Quran yang tebel-tebel. Nah orang itu dari sisi. Yang kedua dari sisi orientasi dan garis sejarah. Karena orang itu bisa dilihat dari urutan bebet, bobot, bebet lah kalau orang Jawa itu bisa dilihat. Nanti saya nggak bisa bandingin karena belum ada capres yang lain. Aduh. Kalau yang nama-nama yang kita sebut ini udah pasti berguguran tuh. Kalau ditimbang dari sisi itu ya, dari sisi amalia, ritual keagamaan An-Nahdliyah itu udah yang lain pasti. Orang ada yang wudunya sampai di sini. Waduh. Itu kalau yang udah masuk fikih, papeknya. Gak masalah, udah Pak Muhaimin ini cucu cicitnya Mbak Wahab, Mbak Bisri Sansuri, ahli fikih. Dia politisi tapi ahli fikih. Supaya orang NU paham ya. Memang di ulama itu ada ahli fikih, ada ahli tasawuf, ada ahli fikih. Ahli fikih itu biasa dikenal sangat berhati-hati. Oh, ahli yang tahu aturan. Cucunya pasti tahu aturan lah di NU. Aduh. Nah, misalkan harus bergabung dengan Pak Anies, apakah Pak nggak pakai kaidah fikih? Saya yakin Pak Muhaimin pakai kaidah fikih. Gitu. Jadi itu silakan untuk pemilu gimana? Iya. Keren Gus. Tapi oke, saya pemilu Gus ya. Terkait elektabilitas ini pasangan Amin ini masih di bawah ini Gus. Berapa kemarin terakhir survei indikator apa yang terbaru tuh sekitar 15 apa 16%, masih di bawah 20% tuh Gus. Gimana nih mau ngerek suara kita ini Gus? Suara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini Gus. Jadi memang sekarang ini kalau deket-deket pemilu itu saya ingat jadi ada musang berbulu ayam. Ada musang berbulu ayam. Itu sama juga dengan lembaga survei relawan berbaju lembaga survei. Ya, kenapa harus saya sampaikan begitu? Karena bukan kesimpulan dari saya. Saya kemarin ketika Jalan Sehat 1 juta orang di Makassar itu, setelah itu ada acara pertemuan dengan para pengusaha, para pendidik, peneliti, kira-kira 100 orang. Di antara yang ada itu nyamper ke saya, Pak, kita berkumpul di sini swadaya. Kita kumpul uang sudah 100 miliar, sukarela untuk Amin. Karena dia peneliti, dia sampaikan ke saya, memang Amin ini surveinya nggak akan besar, Pak. Dan nggak perlu kita besar di survei, dia bilang gitu. Mungkin di Makassar aja yang kumpul sekian orang, mungkin di survei juga masih kalah, Pak. Itu nggak ada soal. Loh kok bisa begitu, saya tanya. Waduh. Sebab, katanya, gampang saja, lembaga survei itu ada bandarnya, Pak. Saya. Kecuali dia mengungkap sumber dananya, tujuannya, dari mana sumber dananya, dan lain-lain, baru tidak disclaimer. Dia yang bilang, bukan saya. Orang PKB bersama lembaga survei dengan Pak Saifullah Fattah kok. Polmark ya? Dengan Polmark. Jadi maksud saya apa? Dia bilang begini, biarkan Pak, biar mereka menang di survei, kita kalahkan di TPS. Yang penting jangan ada kecurangan. Dia bilang begitu. Dan ternyata betul kecurangan itu yang menggunakan, menurut saya ya, orang-orang yang digaji oleh negara itu ada. Bukan tidak ada. Negara ya? Digaji oleh negara? Iya, digaji oleh negara. Apakah bupati lah, apalah. Itu buktinya Pak Muhaimin datang ke Tanah Laut, bupatinya ketakutan. Dan ada di tempat saya juga bupati begitu. Saya dengar sendiri. Di Gresik itu? Jangan sampai Pak Anies datang dulu sebelum. Kira-kira begitu tuh. Jadi maksud saya
publik lah nanti yang akan menjaga itu semua. Bahwa lembaga survei, silakan saja survei, kami menghargai. Justru jadi kami tahu lembaga survei ini metodologinya, polanya, kok kadang-kadang tinggi banget itu, yang lainnya enggak. Ini padahal yang disurvei sama jumlahnya, metodologinya sama, cuma beda lembaga surveinya. Itu beda-beda. Nah tapi itu tidak ada masalah karena itu bagian dari demokrasi ya. Saya berharap justru lembaga survei kita semua mendorong partisipasi publik lebih tinggi dan meningkat di pemilu. Kalau di survei internal PKB sendiri yang menggunakan Polmark sama Pak F. Saifullah tuh berapa ratingnya dari elektabilitasnya berapa, Gus? Jadi kan yang disurvei 2 ya. Pertama soal kemungkinan kursi PKB. Yang survei itu dilakukan di 70 kabupaten dan kota. Bukan, daerah pemilihan. Oh, daerah pemilihan, oke. Dengan melibatkan 68.000 responden. Jadi dapil yang 80 dapil itu minus Papua saja enggak. Habis itu dipotret siapa calon-calon presiden. Ketika itu Pak Muhaimin masuk juga calon presiden. Oh. Begitulah kira-kira ininya. Namun ketika pasangan Amin ini masih proses. Bukan berarti ini survei paling benar, bukan. Ini survei yang partner dengan PKB. Gitu. Kalau yang lain mungkin berpartner dengan yang lain, saya juga nggak tahu kan gitu. Apakah berpartner dengan partai atau berpartner dengan capres. Tapi Pak Saifullah Fatah mengatakan saya berpartner dengan PKB. Dan saya akan menyampaikan apapun yang ada, baik manis maupun pahit gitu. Jadi kan buat kami plong. Survei ini untuk apa? Satu, untuk para caleg yang mau bekerja. Ya, ini survei dapil. Jadi caleg-caleg PKB sudah punya modal untuk melihat peta daerah masing-masing yang kemungkinan berat, setengah berat, kemungkinan dapat itu bisa dipotret hari ini. Nah untuk yang capres, memang nama-nama yang ada, yang disurvei itu, memang Pak Anies masuk di kira-kira 3 besar, kalau di Jawa Timur 4 besar bersama Caimin lah kira-kira. Dan itu dinamis. Nah sampai hari ini kan orang terus mensurvei itu. Saya nggak tahu itu lembaga survei tujuannya untuk apa. Berapa persen Gus berarti Gus pasangan Anies Muhaimin ini Gus? Di survei internal itu sendiri Gus? Saya lupa angkanya dan saya tidak harus menyampaikan angkanya karena itu untuk betul-betul kepentingan internal. Oh, kepentingan internal. Jadi begitu ada survei di luar kita cocokkan. Tapi karena di situ hanya 1.200, kadang-kadang sering nggak cocoknya. Ya bayangkan 68.000 responden dibandingin dengan 1.200. Apalagi survei pilpres kan nggak tahu ini ngitungnya kan Jawa sekian, ini sekian. Saya tidak paham itu. Yang jelas lembaga survei yang merilis kami tetap memberikan penghargaan. Tetap kami menjadikan pertimbangan. Orang akhirnya membicarakan hasil survei, tidak membicarakan gagasan capres. Itu menurut saya orang disibukkan, survei udahlah saya bilang, udah Pak Anies gak usah tinggi-tinggi, segitu-gitu aja. Kalahkan aja di TPS. Lebih baik kita bicara adu gagasan. Kalau misalkan nih Gus, dari anggaplah Pak Ganjar sama Pak Prabowo jadi capres dan cawapresnya sama-sama dari NU, ini jadi beban berat gak bagi teman-teman Anies Muhaimin nih, Amin ini sendiri? Kami tidak akan melihat berat atau ringan ya sebelum diputuskan siapa yang ada di situ. Karena orang NU itu jumlahnya 150 juta, siapa yang dimaksud? Misalkan Pak Ganjar bersama NU itu siapa yang dimaksud, misalnya gitu. Mungkin sederet nama itu, ya bagi
PKB atau bagi kami kalau semuanya wakilnya orang NU ya berarti NU yang menang sudah. Berarti NU yang menang sebelum bertanding kalau itu dah. Kan gitu. Namun tetap saya sampaikan tadi bahwa kita harus pemilih kita, masyarakat kita mulai belajar untuk melihat track record masing-masing, sejarah masing-masing supaya tidak tidak jadi pemimpin karbitan. Nanti begitu memimpin salah arah pula. Apa maksudnya pemimpin karbitan, Gus? Yang mendadak NU gitu contohnya, Gus, atau bagaimana, Gus? Ya artinya apakah capres, cawapres itu kan dilihat track recordnya dia. Mulai kuliahnya, masa kecilnya, ijazahnya, pengalaman organisasinya, pengalaman kepemerintahannya, pengalaman kepartaiannya, pengalaman di masyarakat, supaya jelas asal usulnya. Soalnya hari ini itu kadang nggak jelas tuh. Seringkali ya ada istilah apa itu, naturalisasi lah. Itu kan sama dengan karbitan isinya. Istilahnya itu nggak nyambung antara kecilnya apa, besarnya apa, gede apa ini jadi apa gitu loh. Maksudnya Pak Erick Thohir yang mendadak jadi ini anggota NU. Ya, bukan hanya Pak Erick, banyak juga. Banyak juga. Banyak juga yang nggak jelas urut-urutannya. Nggak jelas urut-urutannya hari ini tuh. Maksud saya itu kan sering orang bilang soal meritokrasi, soal pengalaman, soal track record. Ya kepemimpinan memang di situ diujinya. Ya kalau dia pernah memimpin salah dia misalkan, ya harus terima risiko dan akui bahwa pernah salah. Kan jelas tuh. Gak usah mengelak-ngelak misalkan, pernah jadi komandan apa tuh bersalah. Sekarang kalau kan orang punya track record, ya akui saja bersalah, minta maaf kepada masyarakat, ya kan, bahwa memang ada kesalahan ketika itu. Tapi saya sekarang mau pimpin kan gitu. Komandan tuh maksudnya komandan siapa, Gus? Ya banyak lah yang komandan-komandan itu kan. Kirain mau sebut siapa gitu, komandan siapa gitu, Gus. Ya gini maksud saya, track record kan nggak mungkin bertanya Pak Anies itu, Pak Muhaimin punya track record militer, gitu kan. Dia bukan polisi, dia bukan TNI. Maksud saya track record itu dilihat semua. Kan beda orang kepemimpinan di sipil, kepemimpinan di TNI, militer, disiplin militer, disiplin TNI, disiplin ormas, disiplin sipil beda misalnya gitu. Oh, maksudnya Gus Jazil Pak Prabowo? Ya belum kan, Pak Prabowo kan belum. Oh belum. Nanti kalau sudah diputuskan, capres, cawapres masing-masing yang ada. Kita ajarin masyarakat untuk melihat track record, misalnya gitu, melihat pengalaman, dibaca sejak kecil, lahir di lingkungan apa, jangan ujuk-ujuk langsung, itu radikal, gimana? Lahir di lingkungan apa, dia kemudian berkarir di mana, punya riwayat pendidikan apa, soalnya tiba-tiba, udah kadrun, udah gitu-gitu kan. Cari gampangnya gitu. Sama juga yang harus dilihat ini. Gak boleh tiba-tiba dituduh penculik, kan gak bisa juga. Semua harus dilihat track recordnya. Masyarakat lah ya, dibuka saja gitu, dibuka. Kan kelihatan lah hobinya apa gitu kan. Perjalanan hidupnya seperti apa. Semuanya lihat. Dan seringkali yang diungkap memang yang negatifnya aja kalau sudah dekat pemilu itu. Yang positifnya hampir ketutup. Maksud saya buka aja semua. Setiap ada positif ada negatifnya. Setiap orang punya tuh. Bukan berarti pasangan Amin itu sempurna, tidak. Uji saja. Lebih berat mana kebaikan dengan keburukannya kan gampang. Lebih berat mana pengalaman baiknya dengan negatifnya. Nanti yang lain juga begitu. Ya kalau tanya sama tim sukses masing-masing ya pasti baiknya semua kan. Iya.
Pertanyaan penutup, Gus. Ini kemarin Pak Syahrul Yassin Limpo baru saja mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian. Bagaimana teman-teman PKB atau teman-teman dari koalisi Anies Muhaimin ini melihatnya? Apakah ini kan kita sebagai publik ya melihat ini mendekati Pilpres, mendekati pendaftaran, dan Nasdem adalah salah satu partai yang mendukung Anies Baswedan di awal. Nah, apakah ada melihat sebagai ini upaya politisasi hukum atau hal serupa gitu? Melihat seperti itu nggak, Gus? Oke, koalisi perubahan, dimensi utamanya adalah keadilan. Keadilan, dimensi utamanya hukum. Oke? Dan koalisi perubahan ini ingin menampakkan kepada publik untuk taat hukum, untuk hormat pada hukum. Siapapun dia, menteri siapapun, termasuk juga Pak Anies, Pak Muhaimin yang selama ini seringkali dianggap punya masalah hukum. Beliau dua-duanya taat hukum. Kalau misalkan ada pemanggilan, diikuti proses. Makanya saat inilah publik untuk melihat secara objektif proses hukum yang ada berat sebelah atau tidak. Ya kan? Ini publik nanti yang melihat. Apakah ada nuansa politik atau tidak? Itu biar publik, bukan urusan saya. Tapi yang jelas di dalam koalisi perubahan tidak henti-hentinya itu. Ada begitu, ada terus. Kami tidak akan membela yang salah. Koalisi perubahan, catat, mulai saat ini sampai kapanpun tidak akan membela yang salah. Tapi orang yang benar jangan disalah-salahkan. Atau orang yang salah jangan juga dibenar-benarkan. Kan banyak kasus-kasus yang lain juga. Itu yang disebut keadilan bukan di situ. Yang salah, buktikan dia bersalah. Tapi yang salah, jangan kemudian dicarikan bukti untuk benar. Nah, menurut saya proses yang ada ini publik lah yang makin cerdas. Dan terus terang saya PKB bersama Nasdem yang saat ini berkoalisi, tentu saya juga prihatin dengan teman-teman yang ada di Nasdem. Ya, kita juga prihatin kepada teman-teman kita juga yang lain. Namun saya berharap pisau hukum ini betul-betul untuk keadilan. Bukan untuk menebang yang dia tidak suka. Itu yang harus dibuktikan. Ya buktikan aja sekarang, buktikan. Ibarat kata orang Jawa itu cetho elo-elo. Cetho elo-elo. Cetho elo-elo itu jelas. Kalau yang di sebelah sini meskipun berpuluh-puluh jam ya biasa aja pulang selamat. Meskipun jelas bukti-buktinya ya pulang selamat. Publik tahu kok. Publik tahu. Ya, menurut saya untuk urusan hukum biarlah kita hargai. Koalisi perubahan akan mentaati semua proses hukum. Oke. Terlepas benar atau salah nanti di keputusan hukum, tapi kan ini masih dalam proses pemeriksaan, belum penetapan tersangka yang khususnya Pak Syahrul Yassin Limpo. Ada kekhawatiran nggak dari PKB menteri-menterinya nanti akan bernasib serupa di jelang-jelang proses pendaftaran Pilpres ini sendiri? Tentu PKB tidak ada kekhawatiran karena menteri PKB setahu saya dan kita pastikan bertindak sesuai aturan dan tugas yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang. Nggak ada itu. Jadi sampai detik ini. Pak Muhaimin yang susah ngasih contoh itu. Pak Muhaimin contohnya. Yang bolak-balik wah isu-isu nggak selesai-selesai. Sampai hari ini. Nggak selesai-selesai. Mulai inilah, kasus inilah semua. Nah oleh sebab itu menurut saya cukup sudah gitu sebagai contoh. Sebagai peringatan kepada publik bahwa hukum yang ditegakkan di Indonesia ini sudah melalui proses yang benar, sudah gitu. Jangan diterus-teruskan pada hal yang kemudian memunculkan spekulasi publik untuk mengatakan ketidakadilan ini. Tunggu saja
biasanya dari kasus-kasus yang muncul seperti ini justru efeknya kepada bukan kepada si A, bisa kepada si B, si C begitu di Indonesia. Lihat aja. Oleh sebab itu kita fokus saja, Amin fokus saja, yang punya yang ini kita selesaikan, ikuti, kita taati hukum. Tapi Amin tidak akan pernah minder, berkecil hati untuk terus berjuang dan menang dalam pemilu 2024. Dilihat dari track record yang ada. Track record calon dan juga kondisi masyarakat yang ada pada hari ini. Jadi berita-berita seperti itu masyarakat sudah dewasa. Ya apa ya? Ya sudah jadi makanan sehari-hari itu. Sudah kebal masyarakat itu melihat keadaan. Ini politisasi atau enggak? Itu udah. Mereka sudah punya jawabannya. Gitu. Oke, dengan segala dinamika yang ada, masih yakin Gus? 1 putaran? Yakin. Yakin Gus ya? Yakin. Kenapa? Ya karena belum ada capres lain. Nanti tunggu. Kalau saya diundang Tirto lagi. Kalau sudah ada capresnya. 1 poros, 2 poros atau 3 poros. Oke. Kalau 1 poros, 2 poros menang 1 putaran. Kalau 3 poros, kita pikir-pikir kita menangkan 1 putaran atau putaran kedua. Oke, terima kasih Gus Jazil atas kehadirannya. Oke, sekali lagi saya doakanlah semoga segala dinamika ya. Saya doakan minimal masuk surat suara dulu Gus. Siap. Dengan segala dinamika yang ada. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman pemirsa dari podcast Tirto.id. Kita tadi barusan saja berbincang-bincang dengan Gus Jazil dari PKB sekaligus tim dari Amin ya, tim Anies Baswedan Muhammad Iskandar. Saksikan terus podcast Tirto.id for your pemilu di kanal podcast kita. Dan saksikan terus agar kita bisa mengundang bintang-bintang tamu terbaik lainnya. Sampai jumpa.